wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, yang kami hormati perwakilan RPPM Undip kerjasama dengan UNICEF dari program gizi, yang kami hormati para narasumber pertemuan hari ini, dan yang kami hormati serta kami banggakan Bapak Ibu petugas gizi Puskesmas dan Rumah Sakit se-Kabupaten Brebes. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini kita semua dapat berkumpul bersama pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 dalam acara evaluasi program pelayanan kesehatan balita melalui orientasi pemberian RPF balita gizi buruk di Kabupaten Brebes. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari UNICEF Indonesia, Ibu Dr. Yulia Suryatan MSc dan Ibu Dr. Karina Widowati MPH. Yang saya hormati yang saya hormati dari perwakilan RPPM Undip Ibu Norma Sari dan tim ya, kemudian fasilitator pertemuan pada hari ini narasumbernya ada Ibu Dr. Sri Wahyuni dari Puskesmas Logosari Semarang, dan juga ada Ibu Anuvia Mukti Fajrani, sarjana gizi, magister gizi. Kemudian yang saya hormati dari bidang kesehatan masyarakat, ini Pak Kabinnya berhalangan hadir, namun ini tim dari kesehatan keluarga dan gizi, ada Bu Nurul Aini SKM, kemudian Mbak Mutia SKM, dan seluruh jajaran dari Kesga Gizi di Kesda Kabupaten Brebes. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati perwakilan dari UNICEF Indonesia, Ibu Dr. Karina Widowati MPH yang sudah ada di link Zoom, dan juga ada Ibu Dr. Julia Suryantan MSc. Kemudian yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang saya hormati Ibu Dr. Sri Wahyuni, salah satu fasilitator, beliau dari Puskesmas Logosari Semarang. Kemudian Bu Dr. Rawuhnya di Brebes, selamat datang di Kabupaten Brebes. Kemudian di sebelah kanan saya Ibu Norma Sari dari LPPM Undip, kemudian juga Rawuhnya di Kabupaten Brebes. Di belakang ada Ibu Alifa Mukti Fajrani, sarjana gizi magister gizi, atau juga rawuhnya.
Kemudian yang saya hormati fungsional dari gizi Bu Nurul Aini beserta jajarannya, ada Bu Mutia dan juga tim dari Kesga Gizi lainnya. Serta yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, seluruh peserta pertemuan hari ini, petugas gizi dari 38 puskesmas dan juga dari 16 rumah sakit se-Kabupaten Brebes. Terima kasih kehadirannya, alhamdulillah ya kita bisa silaturahmi di aula KPT lantai 6 ini, orientasi pemberian RUTF atau ready to use therapeutic food ya untuk balita gizi buruk, dan ini ditujukan bagi tenaga kesehatan para nutrisionis tingkat Kabupaten Brebes. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan lancar, insya Allah akan membawa manfaat ya bagi masyarakat. Syafaatnya semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat yang lahir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih ya pada UNICEF Indonesia yang sudah memberi perhatian pada Kabupaten Brebes, dan juga LPPM Undip ya, kerjasama antara UNICEF Indonesia dan LPPM Undip, sehingga Kabupaten Brebes ini menjadi salah satu lokus untuk orientasi dalam pemberian RUTF ready to use therapeutic food. Ini merupakan makanan siap saji, siap konsumsi untuk balita gizi buruk yang memang sudah diformulasikan sedemikian rupa sehingga harapannya sangat menarik dan diminati oleh sasaran program balita gizi buruk, karena ini tentunya sudah diperhitungkan juga kebutuhan kecukupan gizi bagi balita gizi buruk, sehingga bagaimana caranya ini hasil penelitian ini sudah mengemas sedemikian rupa agar RUTF ini bisa dikonsumsi dengan optimal dan tentunya akan berdampak untuk meningkatkan status gizinya. Belum berikan dampak dalam penurunan wasting, dan wasting ini khawatirnya nanti juga akan jatuh menjadi stunting. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini kalau dari hasil pencatatan ya wasting 2024 berdasarkan sistem informasi gizi Kesga sekarang ini yang tadinya EPPGBM namanya sudah berubah menjadi sistem informasi gizi Kesga ya. Si gizi Kesga itu ada di Pelita Kesmas berarti itu aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian petugas gizi di 38 puskesmas khususnya ini harus memastikan bahwa pencatatan pelaporannya dari pemantauan tumbuh kembang balita yang ada di wilayah puskesmas ini masuk dalam si gizi Kesga ya, karena Kesga ini ya kita nggak tahu kondisi real di lapangan. Balitanya 1000 tapi yang di NT cuma 500 ya, 500 kita nggak tahu itu gizi baik, gizi buruk, stunting, wasting dan sebagainya. Makanya ini memastikan bahwa semua balita yang di wilayah kerja di lingkungan kita, di wilayah kerja kita, karena ternyata capaian dari kualitas pengobatan anak dengan gizi buruk ini masih rendah. Makanya ini apalagi Kabupaten Brebes kasusnya banyak, ini kita menjadi perhatian, mendapatkan menjadi fokus untuk orientasi RUTF ini kita manfaatkan sebaik-baiknya. Kemarin use therapeutic food ya, ini bentuknya pasta ya. Nanti ada contohnya ini ya. Ada, ini saya juga baru belum pernah lihat ya, karena yang sebelumnya kan ada F100, kemudian dia mineral mix ya. Ini harapannya langsung konsumsi sehingga tidak perlu ada penyajian yang membuat ribet, khawatirnya nanti tidak optimal. Ini langsung dikonsumsi bisa
bisa dimakan, dikonsumsi dengan roti atau mungkin makanan yang lain ya. Ini harapannya RUTF ini siap langsung konsumsi sehingga tidak menyulitkan. Adanya pelatihan hari ini diterbitkan sertifikat, tentunya ini juga nilai plus ya bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini mengikuti orientasi, dan ini menjadikan nanti di aplikasi Pelita Kesmas ini bisa hijau karena petugasnya sudah terlatih. Jadi nanti kalau sudah dapat sertifikat berarti bisa upload atau ini di entry. Fasilitator pada ini yang akan memberikan pembekalan pencerahan pada kita semua. Semoga teman-teman semua petugas gizi di 38 puskesmas dan 16 rumah sakit ini bisa menyerap ilmu sebaik-baiknya dan menerapkannya untuk melaksanakan atau mengelola tata laksana gizi buruk dengan RUTF. Selamat mengikuti orientasi pada hari ini, semoga dimudahkan dan dilancarkan dan memberikan manfaat untuk Kabupaten Brebes menjadi berbeda. Kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Inaka Wisnowati, Kes dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kemudian Ibu Nurani, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kemudian perwakilan UNICEF Ibu Dr. Karina Widowati MPH yang saat ini hadir secara online ya, dari lewat Zoom. Kemudian Ibu Dr. Sri Wahyuningrum dari Puskesmas Logosari Kulon Semarang, di mana beliau nanti akan sebagai salah satu fasilitator pada kegiatan hari ini. Kemudian Ibu Alivia Mukti Fajrani, sarjana gizi, magister gizi, yang juga beliau sebagai salah satu fasilitator pada kegiatan pagi ini, dan Bapak Ibu peserta orientasi ya, pemberian RUTF Pelita Gizi Buruk untuk tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya ya, untuk mewakili dari PPPM Udin, yang dimana PPPM Udin ini juga sebagai ini ya, ada kerjasama dengan UNICEF Indonesia. Kegiatan ini sesuai dengan penanganan stunting juga. Ya, dilakukan, termasuk salah satunya di sini adalah pembuatan ready to use food RUTF, yang mana sebagai obat terapi untuk diobati pada gizi buruk, khususnya pada anak-anak jalan. Memang walaupun ini ya ada upaya cukup besar dalam misalkan pelayanan perawatan terhadap kasus terutama kasus gizi buruk dan secara nasional, namun memang cakupan dan kualitas dari pengobatan untuk anak-anak yang gizi buruk ini di Indonesia masih rendah ya, sehingga perlu percayaan masih ya. Jadi kita terpakai itu sebagai demikian dari kami. Semoga apa yang kita kali ini berjalan dengan baik. Baik, ini sebelum saya meninggalkan ruangan ini, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para narasumber yang saya hormati, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, saya buka pertemuan orientasi tata laksana dengan RUTF bagi tenaga kesehatan tingkat Kabupaten Brebes. Saya buka secara resmi. Terima kasih, selamat melaksanakan orientasi, semoga dimudahkan dan dilancarkan, amin.
dan bisa menerapkan ilmunya nanti di wilayah kerja masing-masing. Terima kasih. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas kesempatannya untuk Bapak Ibu bisa hadir dalam kegiatan orientasi pemberian RUTF atau Ready to Use Therapy Food untuk balita gizi buruk yang mana kita berikan kepada tenaga kesehatan di Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah tahun 2025. IC atau penanggung jawab program kerjasama LPPM Undip dengan UNICEF. Pada kesempatan kali ini, kegiatan ini adalah salah satu bentuk dukungan atau pendampingan dari Undip sebagai mitranya UNICEF yang mana kaitannya dengan RUTF Bapak Ibu. Jadi tadi sudah banyak disinggung oleh Bu Kadinkes dan Bu Nurma juga, memang RUTF ini memang salah satu menjadi obat terapi yang mana diberikan kepada gizi buruk. Jadi RUTF ini nantinya akan didistribusikan di Kabupaten Brebes, salah satunya tadi 3 kabupaten yang didapatkan dari semua provinsi. Untuk Provinsi Jawa Tengah ada 3 kabupaten, Brebes, Pekalongan, dan Pemalang. Kebetulan kemarin kami sudah melakukan pendampingan di Pemalang dan kemudian hari ini di Kabupaten Brebes. Karena kaitannya memang untuk penapisan gizi buruk itu tidak hanya dilakukan di rawat jalan, juga dilakukan di rawat inap. Jadi memang dari rumah sakit pun juga harapannya bisa sama-sama kolektif dan bisa saling terintegrasi antara puskesmas maupun rumah sakit. Karena pada kenyataannya memang banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh puskesmas dan rumah sakit, dan bahkan balita gizi buruk pun tidak hanya murni terjadi karena kekurangan gizi, tetapi kadang ada komplikasi atau gawat-gawat medis yang memang perlu dilakukan di rawat inap. Jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir pada hari ini. Alhamdulillah pada hari ini yang izin rumah sakitnya kalau nggak salah 2 ya, karena pas akreditasi. Ini ngapunten ini dari tim Undip ya. Alhamdulillah ini semua sudah hadir ya. Memang kami mohon ya pada LPPM Undip sama tim UNICEF bahwa hari ini kita menggabungkan 2 kegiatan ya. Sebenarnya memang yang diundang hanya 38 orang dari 38 puskesmas, tetapi karena saya menganggap penting banget ya kegiatan ini, sehingga kita kolaborasi dengan kita dari Dinas Kesehatan sehingga semua rumah sakit dan puskesmas bisa kita undang. Dan memang khusus puskesmas biar informasi tersampai dengan sempurna, kami mengundang semua petugas gizinya agar supaya hadir, karena ini nanti RUTF itu lebih dititik beratkan pada rawat jalan ya. Kita punya RSUD sekarang 3 ya, kemudian rumah sakit swastanya 13. Kita punya posyandu 1857 ya, jadi kita punya sebenarnya untuk gizi masyarakat kita akan terbantu oleh adanya posyandu. Lanjut. Kemudian ini ketenagaan ya, gizi kita ya ada 99 ternyata ya, dari rumah sakit maupun puskesmas. Jadi ini data dari profil tahun 2024 ya. Kemudian tadi bisa dilihat di depan ya, ada dari Kesling, dokter giginya juga, ada dokter spesial, ini gabungan dari dokter spesialis kandungan anak dan sebagainya. Ini yang makanya kalau kita bicara di provinsi, kalau kayak kemarin ibu bayi ya, kemudian gizi buruk ya, stunting itu kan makanya kasus ya. Saya kalau memang pakai prevalensi mungkin kita kecil ya, tapi kalau kasusnya jelas, ada 73 ya. Kemudian untuk yang di sebelah sana yang maksudnya aja ya, itu adalah juga terjadi, alhamdulillah itu agak menurun ya bulan April. Jadi ini posisi kita bisa melihat ini. Ini underwear ya, underwear juga di posisi bulan sana kita ini juga meningkat ya. Maaf ini saya tampilkan April karena bulan Mei PPDB kita lagi trouble ya ini ya. Ya trouble ya betul ya. Provinsi juga lagi ribut ini ya, karena tiap tanggal 15 itu data harus kita tarik, ternyata nggak bisa ya. Kemarin kita tarik nggak bisa, kemarin nggak bisa. Jadi saya tampilkan yang bulan April. Ini sudah bikin sendiri. Jangan bilang ya, ya. Karena
sekali Puskesmas yang tahun 2018 sampai 2019 menjadi uji coba UNICEF, masih ingat ya? Nah itu, di situ tantangan PUPM sudah kelihatan, sudah tahu lah ya untuk Puskesmas yang dulu pernah jadi uji coba. Ya, dan nanti ini akan diberlakukan mulai tahun ini. Dan kita, alhamdulillah, materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga kesehatan pastinya tidak akan luput dan tidak akan membiarkan begitu saja masalah gizi yang ada di wilayah kerja puskesmas maupun rumah sakit seperti itu. Nah, tadi juga sudah disinggung memang beberapa puskesmas yang masih menjadi awareness paling tinggi, beberapa puskesmas tersebut dengan jumlah gizi buruknya yang masih terbilang cukup banyak. Ini menjadi tantangan dan challenging tadinya agar harapannya ke depan biar gizi buruk yang sudah ada tetap terus dipantau dan ditata laksana dengan baik sesuai dengan pedomannya, karena kembali lagi gizi buruk, stunting dan gizi kurang penata laksananya berbeda-beda seperti itu. Dan kalau kita bicara secara teori dan lapangan, pastinya ketika kita sudah ke individu, pengobatannya pun akan berbeda. Melihat saya dulunya dari UNICEF, sekarang saya sedang break. Saya diminta Mas Bapak untuk membantu ke sini untuk menyampaikan materi mobilisasi masyarakat dan deteksi dini balikan gizi buruk. Bapak dan Ibu masih semangat? Sampai jam 5 ya? Kalau transportnya double kita Mas Bapak. Oh 5 tambah 7 tuh Mas. Double, double. Matur suwun. Ya kan, oleh Undip ya dulu ya. Itu tidak diberi sertifikat. Oh baik, berarti dulu belum diberikan sertifikat ya. SK aja Bu, nanti di bank. Ya sudah. Tadi Bu Aini membahas ya terus ya wasting, stunting. Tapi kayaknya di sini pasti sudah lebih paham. Jadi bedanya apa sih Bapak dan Ibu wasting dan stunting? Dan mana yang harus ditangani lebih dulu? Nah, kata kuncinya adalah akut dan kronis. Yang akut yang mana itu? Wasting. Kalau yang kronis berarti sebenarnya akut dan kronis itu apa sih? Kata jadi underweight itu bisa kekurangan gizi kronis, bisa kekurangan gizi akut. Kalau terjadi cepat biasanya baru monitoring itu ya baru mulai melandai, itu underweight akut. Tapi dia juga bisa kronis kan Bapak dan Ibu. Dan rata-rata mungkin stunting yang tadi disampaikan Bu Eni tadi yang data Bapak dan Ibu itu mungkin wastingnya sedikit karena sudah terlalu lama. Jadi wasting itu gizi kurang dan gizi buruk. Kayaknya Jawa Tengah lupa ya kemarin yang dibaca stuntingnya cuma stuntingnya aja, tapi severe stunting, severe wastingnya nggak kebaca ya. Jangan. Jadi misalnya contohnya itu untuk kelompok 0 sampai 5 hanya 4,2-nya, padahal harusnya ditambah. Valensi anak wasting tertinggi pada masa apa? Pada usia berapa? Secara gambaran aja. Biasanya kalau Bapak dan Ibu di usia berapa? Setahun, berarti 12 ke atas. Banyak yang laki-laki. Kalau di Indonesia ya, mungkin bisa jadi gambaran. Anak wasting gerbangnya ada di masa ASI. Ya, GTM sudah ASInya nggak mencukupi, tapi mungkin anaknya maunya nenek aja dan lain-lain. Lalu ada pada anak laki-laki. Nah, masa ini jadi trennya wasting gerbangnya ada di 1000 H.
HPK